makasih ya udah dateng. Aku lagi belajar nih tentang komunikasi nih dan aku pikir materi ini tuh penting banget buat kita. Sebelumnya kalian udah tahu nggak apa itu komunikasi? Komunikasi? Ih, gampang banget. Tinggal ngomong aja, kan? Wah, nggak sederhana itu, Ega. Komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal gimana caranya pesan kita bisa dipahami dengan benar. Betul banget. Jadi menurut Robbins, komunikasi itu proses penyampaian dan pemahaman makna. Jadi kalau kamu ngomong tapi lawan bicaramu nggak ngerti, itu namanya komunikasi yang gagal. Karena komunikasi efektif itu nggak cuma soal menyampaikan, tapi juga memastikan penerima ngerti maksud kita. Nah, makanya di video kali ini kita mau bahas apa sih itu komunikasi, fungsinya, sampai tips bagaimana komunikasi kita bisa jadi lebih efektif. Wah, seru nih. Apalagi kalau ada contoh-contohnya. Yuk, mulai aja langsung. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi komunikasi itu penting banget. Tapi kalian tahu nggak sih apa sebenarnya fungsi dari komunikasi? Nih, aku kasih tahu 4 fungsinya. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama adalah pengendalian. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi sesuai dengan kebijakan, aturan, dan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup pemberian instruksi, pengawasan, serta pemberian sanksi jika diperlukan. Contohnya, manajer memberikan perintah kepada karyawan untuk mengikuti prosedur keselamatan kerja. Jika karyawan melanggar, manajer memberikan teguran atau sanksi sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah motivasi. Komunikasi juga digunakan untuk memotivasi anggota organisasi agar bekerja lebih baik dengan memberikan penghargaan, dorongan atau tujuan yang jelas. Contohnya, seorang supervisor memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik setiap bulan dan memberikan arahan tentang bagaimana mencapai target kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pengungkapan emosi. Komunikasi memungkinkan anggota organisasi untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, atau kepuasan mereka. Hal ini membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Contohnya, seorang karyawan berbicara kepada atasannya tentang tekanan kerja yang dirasakan dan meminta bantuan untuk mengelola beban kerja. Dan fungsi komunikasi yang keempat adalah informasi. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi penting yang membantu pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. Contohnya, manajer proyek memberikan laporan mingguan tentang perkembangan proyek kepada tim untuk memastikan semua anggota memiliki informasi terbaru dan dapat menyesuaikan tindakan mereka. Wah, seru juga ya. Jadi, komunikasi bisa memperkuat hubungan dan menyampaikan emosi. Terus, gimana sih caranya biar komunikasi nggak gagal? Oke, proses komunikasi dimulai dari pengirim pesan. Misalnya, aku bilang ke Ega, kita bikin video baru yuk. Terus, aku denger kan? Udah, gitu aja. Belum selesai Ega, sebelum pesan dikirim, pengirim harus encode dulu. Artinya, pesan itu harus dirancang supaya bisa dimengerti. Terus, aku juga harus pilih saluran komunikasi. Misalnya, aku pilih ngomong langsung, chat, atau email. Oke, kalau aku nerima pesan, terus aku ngerti, itu namanya apa? Itu namanya decoding. Kamu mencoba memahami pesan yang dikirim. Kalau aku nggak ngerti, berarti prosesnya gagal. Tepat banget. Makanya penting untuk selalu ada feedback atau umpan balik. Tapi ingat, dalam proses komunikasi ada yang namanya gangguan atau kebisingan. Kebisingan? Maksudmu suara bising? Nggak cuma suara. Kebisingan bisa juga berarti gangguan seperti salah paham, perbedaan bahasa, atau informasi yang tidak lengkap. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis komunikasi. Ega, menurutmu komunikasi itu ada berapa jenis sih? Setahu aku, komunikasi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada komunikasi lisan, contohnya kayak kita sekarang ini.
Yang kedua ada komunikasi tertulis, misalnya email, chat, atau surat. Nah, yang ketiga komunikasi nonverbal kan, kayak intonasi pada kata atau ekspresi wajah. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar tentang arah komunikasi. Katanya ada beberapa jenis. Kalian bisa jelasin nggak? Aku bisa nih jelasin. Jadi, arah komunikasi itu maksudnya jalur di mana pesan bergerak. Ada 3 nih jenis arah komunikasi. Yang pertama itu ke bawah, yang kedua itu ke atas, dan yang ketiga itu literal. Komunikasi ke bawah itu dari atasan ke bawahan. Contohnya nih, ketua organisasi kamu ngasih instruksi atau kebijaksanaan baru kepada anggotanya. Nah, jika komunikasi ke atas justru sebaliknya. Anggota memberi laporan atau menyampaikan saran kepada ketuanya. Lalu yang terakhir itu komunikasi lateral. Ini adalah komunikasi antara rekan kerja di mana tingkat yang sama. Misalnya, kamu berdiskusi nih sama kolega soal proyek yang akan dikerjakan bersama. Wah, menarik ya. Beda arahnya sesuai posisi pengirim dan penerima pesan. Wah, hari ini aku udah belajar banyak nih. Tapi ini baru setengah perjalanan loh. Selanjutnya kita bakal bahas hambatan komunikasi dan tips supaya komunikasi kita makin efektif. Selanjutnya ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan adalah proses ketika pengirim informasi memanipulasi atau menyaring informasi sedemikian rupa agar terlihat lebih menguntungkan bagi penerima. Akibatnya, informasi yang diterima seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya dalam sebuah perusahaan, seorang manajer hanya memberikan laporan keberhasilan timnya kepada atasan, tetapi menyembunyikan masalah atau kegagalan yang terjadi. Dampaknya, hal ini membuat atasan tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Solusinya, terapkan transparansi dalam laporan dan gunakan sistem laporan standar untuk memastikan semua informasi tercakup. Yang kedua, ada persepsi selektif. Persepsi selektif terjadi ketika seseorang hanya menerima atau memahami informasi berdasarkan sudut pandangnya sendiri, seperti kebutuhan, motivasi, pengalaman, atau latar belakang pribadi. Contohnya, karyawan hanya fokus pada bonus tahunan dan mengabaikan penjelasan target kerja baru dalam rapat. Dampaknya, pemahaman karyawan terhadap keseluruhan strategi organisasi menjadi kurang. Lalu solusinya, gunakan alat bantu visual seperti grafik atau presentasi untuk menjelaskan informasi. Yang ketiga, ada informasi berlebih. Ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat, mereka cenderung kesulitan untuk memproses atau memilah informasi tersebut sehingga menyebabkan kebingungan atau bahkan pengabaian. Contoh, atasan memberikan instruksi yang terlalu banyak sekaligus tanpa menjelaskan prioritasnya. Dampaknya, tim tidak tahu mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Solusinya, sampaikan informasi secara bertahap dan prioritaskan tugas dengan menggunakan daftar tugas. Yang keempat, ada emosi. Emosi penerima saat menerima pesan dapat memengaruhi cara mereka menginterpretasi informasi. Emosi yang negatif seperti marah atau sedih dapat menghambat penerimaan pesan. Contohnya, karyawan yang sedang kesal mungkin saja salah menafsirkan kritik dari atasan sebagai serangan pribadi. Dampaknya, hubungan kerja akan memburuk dan komunikasi menjadi tidak efektif. Solusinya, pilihlah waktu yang tepat untuk berdiskusi ketika emosi penerimanya stabil dan gunakan pendekatan yang empatik dalam memberikan kritik. Yang kelima, ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa muncul karena perbedaan pemahaman terhadap kata-kata yang digunakan. Usia, pendidikan, latar belakang budaya, atau profesi seseorang dapat memengaruhi cara seseorang memahami bahasa. Contohnya seperti supervisor menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami oleh karyawan baru seperti leverage atau KPI. Dampaknya, karyawan akan salah menginterpretasi instruksi dan membuat kesalahan dalam tugas. Lalu solusinya, gunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman penerima. Yang keenam, ada kegelisahan komunikasi.
Kegelisahan komunikasi terjadi ketika seseorang merasa gugup, cemas, atau tidak percaya diri saat berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas atau sulit dipahami. Contohnya, karyawan baru yang gugup saat presentasi sering berbicara terbata-bata sehingga sulit dimengerti. Dampaknya, pesan tidak tersampaikan dengan baik kepada audiensnya. Solusinya, berikan pelatihan komunikasi dan public speaking kepada karyawan, serta ciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka merasa nyaman dalam berbicara. Jangan lupa, komunikasi yang baik adalah kunci sukses di banyak aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, pertemanan, atau hubungan keluarga. Oke banget Lisa, teman-teman jangan lupa dipraktikkan ya ilmunya. Sekian video kreatif dari kami. Saya Pande, Saya Ega. Saya Lisa. kami pamit undur diri. Terima kasih.